salihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua yang kita lihat pada hari ini, semua yang telah dipersiapkan oleh manusia tidak akan menjadi indah dan sempurna kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal. Sehingga alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh, para alim ulama, dan yang saya hormati khususnya saudaraku Wildan bin Abdul Qadir Al-Amudi yang baru saja menjadi pengantin baru. Walaupun sampai sekarang dia masih belum berjumpa dengan istrinya, tapi dia sudah menjadi pengantin yang sah, yang halal. Semoga Allah memberkahi pernikahan. Kalau boleh menyampaikan, Allah Azza wa Jal mengatakan, wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah. Supaya kita faham, yang duduk di atas, yang duduk di bawah, yang duduk di kursi, siapapun yang ada di muka bumi ini dari anak Adam, Allah ciptakan dari tanah. Dan tersebarnya manusia ini karena Allah menciptakan Hawa alaihassalam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah menceritakan tentang indahnya pernikahan ini. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari diri kalian pasangan hidup kalian. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, mendapatkan kedamaian dan ketentraman. Masya Allah, Wildan, kalau bicara secara materi mungkin dia sudah cukup. Dia hidup dengan orang tuanya, dia bisa berbakti dengan orang tuanya, tinggal bersama kedua orang tuanya, bersama saudara-saudaranya. Tapi keindahan dunia ini tidak akan tercapai, ketentraman tidak akan dapat diraih oleh seorang yang mungkin sukses secara ekonomi apabila dia tidak menikah. Sakinah didapat dengan pernikahan. Litaskunu ilaiha. Kalau bicara cinta dan kasih sayang, banyak orang menikah bukan karena cinta dan kasih sayang, tapi karena cocok dan sesuai dengan pilihan dia. Secara agama, secara akhlak dan perilaku dia menikah. Siapa nanti yang membuat cinta dan kasih sayang itu? Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang berfikir. Jamaah rahimakumullah, berapa kali kita datang ke sebuah pernikahan, mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat. Pertanyaannya, apakah nasihat yang disampaikan membuat kita jadi lebih baik kepada keluarga kita? Anak ingin menyampaikan kepada Wildan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan hanya untuk Wildan, tapi untuk seluruh lelaki. Nabi mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Kalian tuh jaga, ini wasiat Nabi SAW, jaga, rawat perempuan-perempuan itu dengan baik. Bukan hanya istri. Perempuan itu mungkin adik kita, perempuan itu mungkin kakak kita, perempuan itu mungkin bibi kita, perempuan itu mungkin ibu kita. Istausu bin nisa'i khairan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh wanita. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbincang tentang pernikahan ini. Mereka yang menjalin akdul qiran,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Tadi ketika Wildan mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahri madhkur, itu berpindah semua tanggung jawab orang tua Fatma, dan memang orang tuanya sudah meninggal, abahnya sudah meninggal. Di mana diharapkan Wildan bisa menjaga itu perempuan dengan cara yang baik. Dan tugas terbesar seorang lelaki, tugas terbesar seorang laki, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ini tugas terbesar seorang lelaki, mengajarin istrinya sholat, ngajarin istrinya tentang Allah Azza wa Jal, bukan hanya kasih makan. Wildan tahu Fatma bisa hidup tanpa Wildan. Allah yang kasih makan dia. Dia punya rizki sendiri. Tapi Allah perintahkan kepada para suami untuk menjaga istrinya dari api neraka. Dengan apa? Dengan cara kasih makan. Bukan hanya itu, didudukkan istrinya, diajarin istrinya, tengah malam bangun malam. Kalau bicara romantis jemaah, pernahkah kita merasakan romantisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, rahimallahu imra'an qama minal lail fasalla. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari, kemudian dia salat. Selesai dia salat, apa yang dilakukan dia? Tsumma aiqadat ahla. Dia bangunkan istrinya. Bangun nih, salat malam. Tsumma fa in lam taqum, kalau dia enggak mau bangun, dicipratkan air di wajahnya. Kemudian istrinya bangun, sholat malam bersama suami. Itu romantis. Wa rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, qamat minal lail fa shalat. Dia bangun malam, dia enggak bangunin suami. Dia bangun malam, dia sholat. Selesai sholat baru dia bangunin suaminya. Bang, belum subuh nih bang. Itu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan bulan madu berangkat ke Bali, berangkat kemana? Qiyamul lail. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah kehormatan seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin bukan di bintang yang ada di pundaknya, bukan di gelar yang ada di hadapan namanya, tapi qiyamuhu bil-lail. Ketika dia bisa qiyamul lail, itu baru seorang lelaki akan menjadi terhormat dan mulia. Kemudian Wildan tahu bahwasanya Fatma tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Hari-hari akan menunjukkan kekurangan istri. Tapi ana yakin engkau menikahi Fatma bukan melihat kepada kekurangannya, melihat kepada kelebihannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, gaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, bijamilil kalam, dengan ucapan yang indah buat istrimu, dengan nafkah yang baik buat istrimu, tidak memasukkan kecuali yang halal di rumahmu. Fa in karihtumuhunna, Allah bicara kalau engkau benci sama istrimu, ceraikan istrimu, kembalikan kepada orang tuanya, usir dari rumahnya. La. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang engkau benci, di situ Allah simpan banyak kebaikan. Maka husnudzon sama Allah Azza wa Jalla. Setelah engkau mengajarkan kebaikan, jadilah engkau lelaki yang terbaik. Siapa lelaki yang terbaik jemaah? Kita semua merasa baik. Tapi kalau ingin tahu lelaki yang baik, tanya sama bininya, tanya sama harimnya. Gimana Rejal? Gimana Fulan? Kalau harimnya mengatakan na'am, ana gak pernah melihat lelaki yang baik seperti dia, berarti dia orang baik. Tapi kalau harimnya mengatakan bas kalam fadhi, dia hanya pandai bertopeng di luar rumah, tapi di dalam rumah kelakuannya na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Bukan sama orang lain, sama keluarganya. Dia punya kekuasaan. Suami ini punya kekuasaan, punya kekuatan untuk menundukkan istri,
untuk menginjak istrinya, tapi dia tidak lakukan itu. Maka kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Semoga Wildan bisa menjadi orang yang terbaik buat keluarganya dan kita semua yang hadir di sini. Adapun buat Fatma binti Muhammad Al-Amudi, hafizakillah wa barakallahu fiik. Ketahuilah bahwa sejak beberapa menit yang lalu engkau jadi milik Wildan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan seorang suami, innama huwa jannatuki au naruki. Ingat bagi para wanita semuanya, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Bukan lagi orang tua ketika sudah menikah. Suaminya jadi surga dan neraka. Unduri aina anti lahu. Engkau silahkan lihat bagaimana sikapmu terhadap suami. Dan engkau adalah pakaian buat Wildan. Banyak pakaian yang kadang-kala nggak kebesaran. Ada pakaian yang rusak. Ada yang pakaian nggak nyaman dipakai. Tapi jadilah engkau pakaian yang pas untuk Wildan. Dan Wildan juga pakaian buat istrinya. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadilah engkau wanita yang terbaik buat suamimu. Bukan yang baik buat teman-temanmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya man khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik? Ada 4 kriteria. 4 kriteria ada pada dirimu, selesai. InsyaAllah engkau akan masuk surga dari pintu mana saja yang Allah Azza wa Jalla telah ciptakan di surga itu. Allati idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau dipandang menyenangkan suami. Menyenangkan suaminya. Mulai hari ini ketika Wildan pulang kerja, pulang dari keluar rumah, jangan pernah bertanya kepada suamimu dari mana. Tapi yang perlu engkau tanyakan kepada suamimu adalah mau apa. Entah dia dari tempat kerja, mungkin dia dari rumah orang tuanya, mungkin dari rumah sohibnya. Yang engkau tanyakan ketika dia masuk rumah, mau apa. Ketika itu suamimu akan betah di rumah. Dan dia akan berharap cepat pulang ke rumah. Tapi banyak wanita yang seperti pegawai pajak. Suaminya datang ditanya dari mana, ngapain, ini, itu, panjang. Tanya mau apa. Insya Allah engkau akan dinikmatin oleh suami. Dia akan senantiasa menjadikan rumahnya sebagai surganya. Pandailah bersolek untuk suami, bukan untuk orang lain. Dan sering kalian sampaikan dalam khutbah nikah. Banyak suami-suami kalau ngelihat istrinya cantik selalu bertanya. Apa pertanyaannya? Mau kemana? Soalnya nggak pernah cantik di rumah. Kalau cantik berarti mau keluarin. Maka sekarang dirubah. Kalau di rumah, jadilah wanita yang tercantik. Ketika ditanya sama suami, mau kemana? Mau menyambut abang. Seperti itu istri yang baik. Wa idza amartaha ata'aka. Kalau disuruh sama suaminya taat. Apapun perintah suami, selama tidak bertentangan dengan perintah agama dan tidak bertentangan dengan fitrah dia. Suaminya ngomong, tolong diganti bannya mobil umpamanya. Ya mungkin bukan fitrahnya dia seperti itu. Suami yang melakukan itu. Tapi apabila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan fitrah dia, taat. Apa saja. Yang ketiga, wa idza ghibta anha. Ini buat para wanita. Kalau suaminya tidak di rumah, jaga harta suaminya, jaga kehormatan dirinya. Jangan pernah memasukkan lelaki ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Terkadang semua pintu tertutup, jendela pun tertutup karena pakai AC. Tapi lelaki masuk dari atap rumahnya. Via Facebook, via Instagram, jangan, selesai sudah. Jagalah kehormatan dirimu. Jagalah harta suamimu. Barakallahu lak wa baraka alaiki wa jama' bainakuma fi khair. Itu yang bisa saya sampaikan jamaah. Semoga pernikahan Wildan bersama saudari Fatma binti Muhammad Al-Amudi diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.